Halo semuanya, selamat datang di Ngopi Bareng Demokrasi. Perkenalkan, nama aku Heni Purmatasari. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang instansi penegakan hukum di Indonesia. Tentunya hari ini juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang memiliki pengalaman profesional di bidang hukum. Oke, kita langsung saja mulai ke ngopinya. Nah, ini dia narasumber kami, yaitu Bapak Mamik Suligiono. Oke, Bapak, selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Oke, teman-teman, beliau merupakan mantan jaksa senior yang sudah memiliki banyak pengalaman ya tentunya. Bapak boleh diceritain mungkin Bapak pernah dinas di mana aja dan sudah berapa lama? Iya, baik, terima kasih Mbak Eni. Saya mungkin mulai tahun 89 terjun di institusi kejaksaan dengan awal bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri Banjar Ciamis. Banjar. Kemudian beberapa kali mengalami mutasi, pernah bertugas di Cimahi, pernah bertugas di Manado, di Gorontalo, di Indramayu, di Bale Endah, bahkan sampai Papua saya pernah di Jayapura. Kemudian di daerah Kayu Agung, sebuah kabupaten di Sumatera Selatan. Kemudian di Surabaya pernah, di Semarang pernah, di Bandung juga pernah. Dan terakhir bertugas di Kejaksaan Agung sebagai Kasubdit, kemudian jaksa fungsionalnya sampai mengakhiri masa tugas saya bertugas di Kejati Jabar. Oke, Kejati Jabar. Wow, berarti jadi mungkin total kurang lebih 33 tahun. 33 tahun berkarya di kejaksaan. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Oke, Pak. Mungkin di sini kita kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua penonton, sebenarnya apa sih instansi dari kejaksaan itu? Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 adalah suatu lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan tugas kekuasaan kehakiman yang mewakili kuasa negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Tugas-tugas lain itu misalnya selaku jaksa pengacara negara dan lain-lainnya. Dalam tindak pidana korupsi bertindak juga selaku penyidik. Itu mungkin utamanya. Oke, gitu ya teman-teman mengenai instansi kejaksaan. Nah, mungkin Pak, aku sering banget nih ngelihat di jalan-jalan kayak banyak kantor kejaksaan. Itu ada kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung. Sebenarnya apa sih yang membedakan tuh? Kira-kira apa? Ya, kalau dari segi fungsi tugas pokok dan fungsi sama. Bahkan ada satu lagi yang belum disebut oleh Mbak ini, yaitu ada cabang kejaksaan negeri. Cabang kejaksaan negeri ini biasanya ada di bawah kejaksaan negeri. Wilayah kerjanya meliputi beberapa kecamatan. Namun tidak semua kejaksaan negeri ada cabang kejaksaan negeri di bawahnya. Tidak semuanya. Tugas fungsinya dari mulai dari cabang kejaksaan negeri sampai Kejari, Kejati dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum sama. Oke, sama tugas aja. Fungsinya sama. Hanya yang membedakan mungkin wilayah. Kalau Kejaksaan Agung wilayahnya seluruh Indonesia, Kejaksaan Tinggi meliputi wilayah hukum di sebuah provinsi. Kemudian kejaksaan negeri di sebuah kabupaten, kota atau kota madya. Sementara kalau di cabang kejaksaan negeri hanya sebatas beberapa kecamatan. Itu mungkin. Berarti sebenarnya yang ngebedain itu kewenangannya tetap aja sama aja ya? Dalam penegakan hukum sama. Sama, oke. Berarti yang membedakan tugas internalnya yang berbeda. Kalau Kejaksaan Agung mengkoordinir, mengawasi, memonitor seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia termasuk Kejati, Kejari dan Cabjari. Kalau Kejati koordinasinya wilayah provinsi, kalau Kejaksaan Negeri wilayah kota, kabupaten atau kota madya, Cabjari cabang Kejaksaan Negeri di kecamatan. Oke. Tuh, jadi teman-teman sebenarnya yang kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi ataupun agung itu sebenarnya kewenangannya sama aja gitu. Wilayah kerjanya yang beda. Wilayah kerjanya aja yang beda. Nih, terus Bapak ini berarti sudah 33 tahun ya menjadi seorang jaksa, kurang lebih ya. Kira-kira selama 33 tahun itu pernah nggak sih menangani kasus yang membuat Bapak itu berkesan sampai nggak bisa lupa gitu?
seantar saya pikir-pikir ya, sebenarnya semua kasus tidak punya kesan subjektif, tidak ya. Cuman mungkin kalau selaku jaksa ditanya seperti ini tiba-tiba, saya teringat penanganan perkara yang saya lakukan kurang lebih tahun 2003 dulu. Wow, 21 tahun. Kurang lebih 21 tahun, 20 tahunan. Yaitu ketika saya menangani sebuah kasus korupsi di sebuah BUMD di sebuah kabupaten. Ketika saya tangani, pihak BUMD yang saya periksa itu menunjukkan adanya beberapa surat, menunjukkan surat hasil audit sebuah instansi pemerintah juga, di mana disebutkan bahwa tidak ada kerugian negara dari hasil audit itu. Selain tidak ada kerugian negara, juga laporan keuangannya dinilai bagus. Nah, namun kami sebagai jaksa penyidik dengan teman-teman waktu itu, saya selaku Kasipisus tidak tinggal diam dengan fakta itu, karena beberapa bukti yang lain sudah kita temukan. Pada akhirnya dengan adanya surat itu, kami semakin meningkatkan frekuensi tingkat penyidikan kita, sampai pada akhirnya kami menemukan adanya beberapa dokumen kepemilikan tanah BUMD tersebut tidak ada di dalam perusahaan, tapi kami temukan sudah dijadikan agunan di sebuah bank di Jakarta. Pada akhirnya, yaitu berupa surat-surat tadi, berupa sertifikat tanah, itu pada waktu itu sudah ada di BPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Sudah di, karena banknya yang memberi kredit itu dilikuidasi, kemudian surat itu akhirnya, yaitu sertifikat tanah itu akhirnya kami sita dari BPN Jakarta. Akhirnya kami berkeyakinan bahwa kasus itu bisa ditingkatkan ke penuntutan, hingga akhirnya putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan akhirnya tanah-tanah yang dalam posisi diagunkan oleh terdakwa di bank itu berhasil kami sita, dan akhirnya kami kembalikan ke perusahaan daerah itu. Itulah tingkat kepuasan kami pada itu, karena kami berhasil menemukan bukti yang tadinya dijadikan alasan oleh si terdakwa, oh kami bersih keuangan kami, tidak ada kerugian negara, tapi kami berhasil membuktikan hal yang sebaliknya. Begitu mungkin. Tuh, berarti bisa menemukan bukti yang memang mungkin orang lain belum tentu bisa menemukan ya. Bahkan institusi lain mungkin. Institusi lain pun belum tentu gitu. Tadi berarti itu yang paling mengesankan. Terus Pak, mungkin yang berkesan. Jadi tidak paling mengesan, tapi mungkin yang berkesan. Berkesan. Oke, yang mungkin berkesan. Nah, selanjutnya sekarang kita beralih ke kira-kira ada nggak kasus yang sulit banget Bapak dan tim dan rekan-rekan dalam menyelesaikannya, itu ada nggak? Oke. Dalam penanganan suatu perkara, baik pidana umum maupun pidana khusus misalnya korupsi, itu kami jaksa ini tidak bekerja sendirian. Pasti ada tim. Nah, tim ini bekerja sama, tugas masing-masingnya sudah paham betul. Dan kami tidak pernah dalam konteks ini perkara sulit ya, susah diungkap ya, tidak. Semua ada petunjuknya. Ketika menangani perkara pidana umum seperti ini, pidana khusus seperti ini, semua ada petunjuk dari Jaksa Agung, dari Kejaksaan Agung. Sehingga sepanjang kita berpedoman pada petunjuk-petunjuk SOP, juknis, ya, petunjuk teknis dari pimpinan, nggak ada yang sulit saya rasa dalam penanganan perkara. Sehingga tidak ada dalam konteks kami selama bekerja jadi di kejaksaan ada perkara sulit, ada perkara mudah, tidak. Semua kadarnya sama. Semua kadarnya sama. Jadi kebetulan saya mungkin tidak pernah mempunyai kesan perkara ini rumit, sulit dipecahkan, tidak, karena ada tim kok. Semua kita hasil ekspos rutin, dan dalam setiap ekspos pasti selalu ada dipimpin oleh pimpinan yang selalu memberi petunjuk atas hasil ekspos yang kita lakukan. Berarti semua kasus di mata jaksa itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah. Tidak kita anggap mudah dan tidak kita anggap sulit. Gitu. Semuanya sama gitu ya. Nah, tadi kan sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus. Nah, sebenarnya yang menjadi tolak ukur atau parameter seorang jaksa telah berhasil menyelesaikan kasus itu apa sih? Ya, mungkin ini pandangan pribadi. Jadi selaku jaksa, kalau saya merasa
sudah tuntas paripurna, merasa tugas menangani kasus itu selesai dan berhasil tuh kalau kemudian dari hasil penelitian berkas perkara kita susun dakwaan, kemudian kita limpahkan ke pengadilan, kemudian di hasil persidangan terakhir kita lakukan penuntutan terhadap terdakwa, kemudian hakim memutuskan hal yang sama dengan tuntutan jaksa. Itulah tingkat kepuasan seorang jaksa penuntut umum ya dalam membahas sebuah kasus perkara pidana di pengadilan. Jadi kalau kemudian hakim memutuskan hal yang sama, pendapat kita, dalil-dalil kita, argumentasi kita diambil alih oleh hakim, kemudian hakim menjatuhkan amar putusan yang tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum, itulah ukuran keberhasilan seorang jaksa. Oke, berarti kalau gitu memungkinkan dong kalau misalkan hakim memutuskan putusannya tidak sesuai dengan tuntutan dari JPU itu nggak sama dengan tuntutan JPU. Sangat memungkinkan sekali, karena kalau jaksa ini kan membuktikan sebuah kasus kan berdasarkan 184 KUHP yang tentang alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan keterangan ahli. Namun hakim selain alat bukti tadi, hakim juga memutus perkara salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan. Jadi dalam rangka jaksa ini meneliti berkas perkara, membuat dakwaan, buat tuntutan ini dalam rangka memperoleh keyakinan hakim. Namun demikian di lapangan sering terjadi hakim tidak harus memutus sama persis dengan tuntutan jaksa. Hakim bisa memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa, hakim bisa memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa, hakim bisa memutus sama dengan tuntutan jaksa, bahkan hakim bisa memutus seorang terdakwa bebas dari dakwaan, dan kemudian hakim juga bisa memutuskan lepas dari dakwaan. Artinya kalau bebas, artinya unsur yang didakwakan, unsur tidak pidana yang didakwakan jaksa tidak terbukti. Kalau lepas ini perbuatan terdakwa terbukti di persidangan. Namun menurut hakim itu bukan tidak pidana, maka hakim menjatuhkan putusan lepas. Gitu. Jadi tidak harus menyatakan terbukti, karena esensinya seorang terdakwa dibawa ke pengadilan kan bukan berarti dia harus dihukum, tetapi perbuatan dia ini pantas nggak, layak nggak untuk dihukum kalau terbukti. Jadi jangan diterjemahkan seorang terdakwa harus dijatuhi hukuman, tidak. Tapi jaksa membawa seorang terdakwa ke pengadilan seyogianya untuk menyatakan perbuatan dia ini layak dihukum. Kalau layak dihukum ya dijatuhi hukuman, kalau tidak dihukum dia tidak boleh dihukum. Itu mungkin. Berarti contoh-contoh kasusnya tuh banyak ya yang banyak. Bisa kita ikuti tiap hari di televisi ada. Sekarang kita juga bisa mengakses kok di internet. Linknya pengadilan, websitenya pengadilan, kejaksaan bisa kita ikuti, bisa kita akses. Tuh, teman-teman buat yang kepo-kepo bisa langsung aja cek di internet, di websitenya pengadilan ya. Itu udah komplit ya berarti semuanya putusan gitu. Iya. Oke. Oh, berarti sebenarnya surat putusan gitu memang seharusnya kah di-upload di internet atau kayak gimana? Di pengadilan itu ada website pengadilan itu namanya saya lupa. SIPP atau apa itu? Itu semua sekarang setiap instansi membuka kok informasi untuk diakses oleh publik. Kita buka websitenya, kita bisa ketahui perkara. Namun tidak semua informasi tentang detail perkara itu bisa diinformasikan ke publik. Ketika kasus-kasus contoh kasus-kasus pornografi atau asusila mungkin tidak disebutkan secara jelas tapi bisa pendek kata bisa diakses oleh masyarakat tentang beberapa penanganan perkara di pengadilan negeri maupun kejaksaan. Berarti sekarang sudah canggih lah ya. Kalau zaman sekarang kita teknologi. Ya benar. Jadi anak-anak muda yang mau tahu kasus-kasus terkini bisa langsung cek aja di websitenya. Nah, mungkin Pak, banyak sekali sekarang Gen Z yang ingin terjun ke bidang hukum. Ada nggak sih pesan ataupun saran untuk mempersiapkan diri apa aja? Iya. Ini kayaknya kalau model kayak Mbak ini udah bisa jadi penegak hukum loh. Aduh, amin ya rabbal alamin. Artinya sebuah pesan sederhana mungkin untuk adik-adik yang saat ini
menempuh studi ilmu hukum di Fakultas Hukum, mungkin banyak membaca. Banyak membaca. Banyaklah slogan-slogan tentang manfaat membaca. Nah, tapi jangan asal membaca. Membaca tentunya hal-hal yang berkaitan dengan wawasan ilmu yang tengah kita tuntut, sehingga wawasan kita tentang hukum lebih luas. Kemudian dalam membaca ini juga melatih untuk menyerap dalam diri apa yang kita baca tadi, kita endapkan. Bukan hanya membaca nanti sore lupa. Kemudian latihan, sering-sering berlatih berdiskusi. Berdiskusi, karena dari diskusi itu mungkin ada sesuatu yang kita peroleh karena kita belum membaca. Dan manfaat diskusi juga kita dilatih untuk mendengar dan berbicara. Karena praktisi hukum juga tidak lepas dari itu, mendengar, membaca, berbicara. Kemudian melatih berpikir kritis. Berpikir kritis. Karena ilmu hukum ini sebenarnya eksaknya ilmu sosial. Berpikir kritis dan logis. Ya. Jadi ternyata hukum itu tidak hanya menghafal saja, tapi dia juga harus punya daya nalar yang kritis dan logis. Ya. Karena apa? Modal itu dia nanti pada saat dia terjun sebagai penegak hukum, dia bisa merangkai beberapa dokumen atau keterangan atau fakta yang dia baca, kemudian dia simpulkan dari keterangan-keterangan fakta-fakta ini, kesimpulan apa yang bisa saya ambil. Nah, itu menuntut kemampuan analisis, kritis, logis. Ya kan? Kalau hanya bisa baca tapi nggak punya kemampuan analitik, nggak bisa berfungsi. Ya. Kemudian udah ya, akan berbicara, berlogis, dan mampu menghargai pendapat orang lain, mampu menerima perbedaan pendapat. Ya, itu mungkin yang latihan yang harus. Dan banyak baca literatur hukum ya. Kemudian ikuti perkembangan hukum yang terjadi, yang ada, ya, bisa dari pendapat ahli, dari hasil penulisan ahli-ahli, bisa kira. Kemudian ikuti juga kasus-kasus yang aktual, karena kita melatih menalar dan menganalisa. Tidak harus sama dengan narasumber yang ditampilkan di media elektronik, tapi minimal kita bisa mengikuti jalan mereka. Syukur kalau kita juga punya pendapat yang tidak jauh dari pendapat ahli itu. Karena kita masih mahasiswa, wajar kalau nggak sama. Tapi kita latihan menuju arah sana. Oke? Terus berbanyak menjalin dengan hubungan komunitas dengan sesama mahasiswa fakultas hukum, atau syukur punya relasi dengan praktisi. Karena nggak nyambung kalau kita fakultas hukum hanya bergaul di komunitas sepeda, futsal, itu boleh aja untuk iseng-iseng, tapi untuk mengasah intuisi dan kemampuan di bidang hukum lebih banyak bergaul dengan komunitas itu. Itu mungkin saran. Oke, jadi tadi yang pertama itu harus gigih ya, harus rajin baca, nggak boleh malas buat anak-anak Gen Z. Terus juga harus banyak relasi ya, itu penting juga relasi ya gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu dia tadi ngobrol bareng demokrasinya bersama Bapak Mamik. Terima kasih telah berbincang dan memberikan ilmunya untuk penonton demokrasi ini. Oh, mungkin satu lagi, ada saran untuk anak-anak demokrasi? Ya, rajin belajar lah. Rajin belajar, rajin baca, banyak diskusi. Latihan berpikir analitik. Dan kritis. Tuh, jadi teman-teman jangan lupa ikut pelatihan biar belajar mengasah berpikir logika, nalar, logis, analitik. Gitu. Oke.
Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan ngobrol bareng demokrasi. Semoga kalian semua di sini bisa mengambil hikmahnya dan juga tentunya ilmunya yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Oke. telah hadir. Thank you. Sukses ya. Amin ya robbal alamin. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.